Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Katong baku dapalai dengan acara yang katong su tunggu-tunggu dan yang pasti kamu su tunggu-tunggu, yaitu Ale Tanya Beta Jawab. Kali ini katong pun tema pencegahan pernikahan dini. Jadi katong pun narasumber kali ini paling kompeten, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Ahmadi MSy. Kepada beliau katong panggil dulu. Mari Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Pak. Makasih. Sebelum antua perkenalkan diri, beta kasih tahu antua pun ini dulu. Jadi Pak Ahmadi ini beliau banyak pengalaman dengan perkawinan di tingkat pertama. Jadi termasuk di dalamnya pernikahan di bawah umur. Kemudian beliau sekarang adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Mungkin lebih jauh kamu penasaran mau tahu antua atau beta persilakan. Baik, Assalamualaikum pemirsa. Saya Ahmadi, asal kebetulan dari negeri Jawara, Banten. Kemudian saya pernah tugas di mana-mana termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, terakhir di Banten. Dan banyak sekali orang-orang yang mengajukan pernikahan dini ya. Dispensasi mohon diberikan keringanan untuk diizinkan gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya ditugaskan di Kota Raja-Raja ya namanya ya. Iya. Baik, Kota makasih itu Raja-Raja. aja sekedar pengenalan diri. Makasih. Gimana Mas Apan selanjutnya? Mungkin nanti sesuai dengan katong pun tema ini, Baik. Pak. Jadi sebelum katong masuk di tema, katong relax dulu Pak. Oh baik. Nah, katong panggil Caca Ayu dulu supaya katong minum. Kebetulan ini siang. Oh, baik. Silakan Caca Ayu. Nah, ini kopi. Kalau kopi kan semua sudah tahu Baik, Pak. sudah tahu. Kalau ini kue Pak. Ini Kue dari Maluku, khas Maluku. Maluku. Jadi kue ini tuh akang pun nama, yang ini kue sagu asar, yang ini resol bakar, yang ini tar susu. tar susu ya. Ya. Saya dulu punya teman di kosan mahasiswa namanya ada kue asida katanya. Oh, asida ada. Asida alal kufar kan. Oh. Kalau di sini biasanya di bulan Ramadan Pak. Oh, Ramadan Itu ada. banyak di jalan-jalan asida. Asida. Oke, mungkin minum sedikit dulu Pak Baik, supaya makasih. katong Ini relax. kopi mana ini produk Ambon asli. Pokoknya ini kopi Bismillahirrahmanirrahim. produk Ambon itu Pak. Nah, Oke, nikmat sekali. iya. Baik Pak, sesuai dengan tema pencegahan pernikahan dini, sebenarnya yang menyebabkan terkait dengan penyebab terjadinya pernikahan dini itu kenapa Pak? Jadi berbagai sisi ya. Perkawinan dini itu terkadang karena banyak pergaulan yang bebas sehingga orang dari segi mental belum dewasa, tapi dari segi biologis cepat dewasa gitu kan gitu. Jadi kecenderungan orang itu ingin menikah dini itu kadang-kadang karena dorongan biologisnya itu. Memang manusia diciptakan sebagai makhluk biasa, makhluk sama dengan hewan, secara biologis punya kebutuhan gitu ya. Tapi di sisi lain dia tidak memikirkan juga tentang sakralnya pernikahan yang dalam Islam disebut kiflun nasl, memelihara keturunan agar punya keturunan yang berkualitas ya, tentunya perlu itu. Jadi faktor utama yang banyak ini karena tadi faktor pergaulan bebas yang membuat cepat dewasa dalam kebutuhan biologis gitu ya. Pergaulan bebas itu menyebabkan hal tersebut gitu. Itu diantaranya yang sering saya hadapi dalam persidangan ya. Ada yang sudah hamil, ada yang sudah ini padahal masih di bawah umur. Terima kasih. Berarti banyak kalau perkara anak usia di bawah umur itu berarti banyak memang usianya di bawah umur ya Pak? Baik, benar. Jadi permasalahan juga karena begini,
pernikahan kan masalah sakral ya, agama. Jadi orang di masyarakat masih punya keyakinan bahwa yang mengesahkan nikah itu hukum agama bukan negara kan gitu. Sementara di agama sendiri kan nggak ada batasan umur, ya baik di Islam ataupun yang lain. Cuma dia tidak memahami ada makna tersirat dalam agama yang dipanggil itu ya maksarus sabab. Artinya asabab bukan atiflu kan, dalam bahasa Arab itu ada atiflu, ada sobi gitu ya, ada murahik gitu, beda-beda. Tapi yang dipanggil Nabi ya maksarus sabab. As-sabab itu usia 19 tahun sampai 34 tahun sebenarnya. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam Islam bahwa umur nikah itu sekian tahun, tapi kalau memahami makna as-sabab itu membatasi gitu kematangan mental, gitu. Nah, Oke. itu sekarang kan ada direvisi tuh Pak terkait dengan undang-undang perkawinan di anak di bawah umur. Ya. Mungkin sekarang sudah berumur 19 tahun. Ya. Apakah itu salah satu bentuk pemerintah untuk pencegahan pernikahan di bawah umur atau bagaimana? Iya, baik. Jadi tujuan pemerintah sendiri sebenarnya kan baik ya. Tujuan pembatasan usia itu kalau kita lihat perlindungan anak itu harus mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang mental ya, keilmuannya, kedewasaannya. Oleh karena itu di Indonesia berkaitan dengan kewajiban belajar 12 tahun, dengan itu memang 19 tahun itu adalah usia yang minimal anak itu bisa mengembangkan potensi kemampuannya gitu. Dan itu tujuan hakikat adanya pembatasan itu, melindungi anak untuk bisa berkembang dan menunjukkan kemampuan potensi yang ada dirinya. Sebab kalau udah nikah pasti ada hal-hal yang susah untuk dikembangkan dari potensi yang ada pada diri. Itu. Iya. Ini gini nih Pak, mungkin ini menjadi problem juga. Maksudnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ya terkait dengan usia pernikahan, itu apakah masih ada perkara yang didaftarkan itu anak usia di bawah umur masih ada atau memang sudah ditekan Pak? Jadi sebenarnya karena kondisi sosial masyarakat ya, biasanya kan dulu sebelum undang-undang lahir yang terbaru usia 19 tahun, itu orang tua di kampung itu udah merencanakan nanti lulus SMA nikah kan gitu kan. Sehingga sudah punya problem begitu undang-undang itu turun, baru muncul banyak dispensasi nikah itu masih ada, masih berkembang di masyarakatnya. Di pengadilan tingkat pertama, terutama di kota-kota, maksudnya termasuk di wilayah yang kehidupan agamanya kental, itu biasanya mengutamakan aturan agama ketimbang negara, tidak pedulikan ada nilai yang positif dari aturan negara itu pembatasan umur. Jadi masih banyak yang dispensasi nikah, walaupun kita diperketat dengan adanya bagaimana supaya benar-benar diselektif orang yang diberikan dispensasi itu sendiri. Berarti namanya dispensasi nikah ya Pak? Dispensasi Kalau nikah. mau daftar di bawah umur minta dispensasi. Nikah. Boleh nggak Pak? Kita tahu, mungkin saudara-saudara kita di Maluku tahu, itu syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi nikah itu apa-apa sih Pak? Kalau syarat secara formil, biasanya kita formil dari surat-surat ya harus ada keterangan yang mengajukan tuh orang tua asli ya. Maksudnya ibu dan bapaknya berdua harus mengajukan. Kemudian yang kedua harus ada akte kelahiran menunjukkan menunjukkan kelahiran bahwa itu di bawah umur. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi kalau ada dari organisasi sosial atau pemerintah yang menunjukkan bahwa dia sudah matang ya, mempunyai kedewasaan dari segi psikologi dan segalanya. Itu sekarang dianjurkan ada rekomendasi dari organisasi perempuan atau yang organisasi lain yang membidangi itu, sehingga dia secara psikologi matang. Yang kemudian ada juga surat keterangan dokter bahwa dia sudah layak untuk menikah gitu kan, dari segi kesehatan dan fisik yang ada. Sementara dari segi mental mungkin tadi harus ada keterangan dari psikologi, siap atau tidak dia sudah untuk menjadi seorang ibu atau seorang bapak.
Oke, siap. Gitu. Katung relax dulu Pak. Oke. Katung minum lagi. Kita Silakan minum dulu ya, Ya, santai siap. aja minum. Mari. Bismillah. Oke. Silakan makan. Ya, makasih. Ya. Oke Pak. Katung bisa lanjut Pak ya. Baik. Jadi teman-teman, itu tadi dia pun tahapan tadi dong sudah dengar semua tahapan bila mengajukan perkara anak masih di bawah umur, itu namanya dispensasi nikah. Yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak kita, Bapak Hakim Tinggi, persyaratan-persyaratannya tadi dong catat akang. Kalau ada masalah, pasti ada masalah, bisa daftar di Selesaikan. pengadilan minta dispensasi nikah, tapi harus ada dia punya ketentuan-ketentuan yang seperti Bapak tadi jelaskan. Ya, Ada rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian mungkin dari dokter yang hasil USG yang menyatakan bahwa anak tersebut bila dia hamil bisa dibuktikan dengan hasil USG. Baik. Kemudian mungkin kita lanjut ya Pak ya. Baik. Untuk persidangan nih, Baik. kalau sudah diterima, itu apakah ada hakim khusus? Karena problemnya kan ini yang di sidang ini kan anak-anak Pak. Baik. Apakah ada hakim khusus yang sudah disediakan, ataukah mungkin ada pertimbangan dari pengadilan sendiri Pak? Jadi sebenarnya direncanakan nanti ada hakim-hakim punya sertifikat khusus terkait anak, tapi sekarang belum memadai sehingga untuk memberikan dispensasi itu diberikan kemutlakan kepada hakim tunggal ditunjuk, dan bagaimana untuk pendekatan supaya dengan anak supaya terbuka, makanya hakim nggak boleh pakai toga supaya jangan takut gitu. Nggak boleh toga, dibuka toganya, pendekatan khusus dari hati ke hati dengan anak yang dispensasi agar dia terbuka sebenarnya ada tekanan apa, dia mau menikah, latar belakangnya apa, harus kita benar-benar selektif, jangan ada sampai ada unsur paksaan dari orang tertentu gitu ya. Jadi diharapkan dengan hakim tanpa toga, tanpa ini nanti ada kedekatan, bisa menyampaikan rileks gitu kepada hakim. Gitu. Sementara ini memang belum ada hakim yang bersertifikat khusus untuk menghadapi menyidang perkara anak tersebut. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan lagi Pak. Oke. Apa sih Pak dampak dari pernikahan dini itu Pak? Jadi dampak dari pernikahan dini sendiri kan kita kembali kepada prinsip agama ya, bahwa tujuan pernikahan itu adalah hifdzun nasl, memelihara kelangsungan anak yang berkualitas ya. Kalau kita dinikahkan, orang itu nikah dini, padahal dalam Islam, dalam ajaran agama bahwa ibu itu adalah ra'iyatun, mengatur rumah tangga. Nah, kalau dia belum punya mental yang baik, tentunya akan hancurlah kehidupan rumah tangga itu. Karena belum bisa memanage itu dari segi keluarga. Kemudian dari segi masa depan dia sendiri, paling tidak potensi yang ada pada diri dia itu tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Karena sudah dibebani oleh kewajiban-kewajiban yang belum saatnya dia dibebani, yaitu dengan sebagai ibu rumah tangga gitu. Terhadap keturunan barangkali nanti pun, karena dia sebagai guru pertama, yang namanya ibu kan sebagai guru pertama dalam rumah tangga. Kalau dia tidak matang mentalnya, tentunya akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas gitu. Jadi selain jadi istri, ibu itu adalah jadi ibu bagi anak dan sekaligus guru pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa surga anak itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti ibu itu punya surga, tapi bahagia anak atau tidak itu tergantung kematangan ibu dalam mendidik. Kalau dia mendidik baik, maka dia surga dunia dan akhirat, masa depannya baik. Tapi kalau dia hancur, nggak bisa mendidik, neraka lah anak itu. Jadi bukan kita punya surga di telapak kaki ibu, bukan, tapi ibu tanggung jawab penuh bahagia atau tidaknya anak, karena dia orang yang paling dekat dengan anak. Gitu. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pernikahan dini menurut Islam Ya. dan menurut hukum perkawinan? Baik,
Kembali ya, kita kepada melihat kepada undang-undang perlindungan anak, karena kalau perkara dini tentunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 19 tahun. Yap. Nah, ada undang-undang perlindungan anak. Tujuan utama, sekali lagi saya ulang-ulang, bahwa anak itu punya hak untuk berkembang, tumbuh berkembang, mengeluarkan kemampuannya, ya, untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Itu adalah hak anak, gitu kan, gitu. Kalau itu tidak dibatasi, dicegah pernikahan, maka akan mandeglah pertumbuhan dan perkembangan itu. Sampai di situ jadilah dia sibuk hanya ngurus rumah tangga, gitu ya. Menurut saya akan berdampak secara hukum. Dia potensi untuk mengembang diri sudah selesai karena di kesibukan rumah tangga. Sedangkan secara agama lebih luas lagi, karena tadi agama itu bahwa saya katakan membatasi ya ma'sarus sabab manistato aminkum alba'ah itu kemampuan fisik, kemampuan mental, gitu kan, harus siap. Kemampuan ekonomi itu harus benar-benar disiapkan ketika dia memasuki dunia pernikahan, ya. Kalau itu nggak terjadi, maka kekhawatiran pernikahannya hanya karena nafsu biologis sehingga tidak pernah lama, gitu kan, tidak pernah kekal. Begitu juga kekhawatiran tentang tanggung jawab masing-masing itu akan hilang, baik untuk keturunan ataupun yang lain. Karena nikahnya semata-mata bukan karena planning, tapi karena nafsu biologis yang ingin cepat menikah. Jadi dari segi agama maupun undang-undang sangat kita sayangkan kalau dia sampai mengorbankan dirinya, ya, untuk menikah dini lantas tanpa planning ke depannya. Ya. Ada nggak pencegahan dari pengadilan agama sendiri untuk itu, Pak? Jadi dari pengadilan agama mencoba untuk mencegah pernikahan itu. Kalau kita lihat dari sema-sema yang ada Mahkamah Agung itu, bahwa contoh misalkan hamil duluan itu bukan salah satu alasan untuk dinikahkan, karena dengan tidak dinikahkan bukan berarti hak anak itu hilang, karena bisa ada asal usul anak berikutnya. Jadi dia dicegah, ya, bukan karena nanti setiap orang ngaku hamil di nikah dini itu juga bukan hal yang positif, gitu kan. Nanti orang-orang banyak yang nekat ikut-ikutan. Jadi pesan dari Kamar Agama bahwa hamil itu bukan satu alasan untuk diberikan dispensasi, tapi harus kita betul-betul matang melihat kematangan anak itu sendiri, kemandirian anak sendiri dalam menikah. Jadi pencegahannya jadi perketatlah dispensasi itu, jangan sampai kita memberikan semudah dengan alasan tertentu memberikan dispen. Gitu. Oh, berarti mungkin ditekan lewat dispensasi ya, dokumen persyaratan. Tadi yang Bapak bilang bahwa harus ada rekomendasi ada USD, ya. USG. Nah, kemudian dapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya, Pak. Gitu. Iya, jadi kalau kita lihat kan ini kan kebanyakan dikabulkan itu karena alasan yang mendesak, ya, Pak. Dalam hal ini mendesak. dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan hamil. Jadi ketika begini, Pak, kenapa itu dianggap mendesak bagi hakim tertentu? Ketika sudah ada janin dalam perut, itu dua masalah. Mau menyelamatkan ibu yang sudah rusak moralnya, atau anak yang dalam janin, karena yang disebut anak termasuk janin, kan, gitu kan. Jadi makanya harus ada korban. Kalau kita misalkan kita tolak, gitu, berarti nanti yang korban adalah janin. Ketika lahir nggak ada yang tanggung jawab, pertumbuhannya akan terganggu. Padahal ibunya sudah rusak, kan, gitu kan. Orang tuanya rusak. Maka kita mencoba istihad apabila dihadapkan dua masalah yang saling bertentangan, dua bahaya, maka pilih salah satu yang ringan bahayanya. Yaitu kita selamatkan janin yang masih suci dalam perut. Mudah-mudahan dia menjadi orang baik. Kalau ibunya kan udah rusak, kan, gitu ya. Ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman dong, saudara-saudara dong, sudah dengar apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon terkait dengan
katong pun tema tadi pencegahan pernikahan dini. Ada dampak-dampak terkait dengan dampak sosial, dampak kesehatan, kemudian perkembangan anak juga. Itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi mungkin ada himbauan Pak untuk saudara-saudara kita yang ada di Maluku atau... Baik, saya menghimbau ya, selama ini alasan yang diajukan ke pengadilan untuk dispensasi itu semua orang tua beralasan khawatir gitu, melanggar normal agama gitu. Kalau tidak dinikahkan nambah dosa dan segalanya. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik, memberikan basic agama yang kuat, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi saya lihat semua orang tua juga dispen itu alasannya tadi takut nanti berbuat dosa lebih jauh gitu kan ya. Maka harus kita benahi tentunya bagaimana anak-anak kita punya keimanan yang kuat sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang pergaulan bebas kan gitu ya, kepada akhlak-akhlak atau budi pekerti yang jelek yang nantinya akan menyengsarakan dia sendiri gitu. Kalau segala sesuatu kalau terpaksa itu nggak baik, termasuk nikah karena hamil akhirnya terpaksa kan gitu ya, itu tidak akan mempunyai nilai yang positif gitu. Jadi saya sekali lagi himbau, sebelum terjadi maka orang tua mari kita bertanggung jawab bagaimana memberikan pengertian kepada anak, didik anak itu dengan akidah sesuai agama kita masing-masing sehingga mampu menjadi benteng dari pergaulan bebas yang akan menjerumuskan dia dan menyebabkan nanti keterpaksaan dalam melakukan perkawinan. Itu barangkali himbauan saya. Terima kasih. Itu teman-teman, saudara sudah dengar toh himbauan dari Bapak Hakim Tinggi tadi. Itu benteng terkuat itu sebenarnya ada di orang tua. Jadi sebelum anak itu keluar itu orang tua itu didik dulu. Itu pendidikan di dalam rumah itu yang lebih penting karena anak itu dekat dengan orang tua dari dalam rumah, dia tumbuh berkembang dengan orang tua di dalam rumah. Dan mungkin satu hal lagi, ini mungkin adanya kerjasama. Jadi dari pihak pengadilan juga sudah melakukan penekanan terkait dengan persyaratan nikah yang mungkin di dalamnya ada yang ditambahkan terkait dokumen rekomendasi dari Dinas Perempuan dan Anak, kemudian ada tambahan dokumen dari USG, hasil USG bila pihak tersebut hamil. Kemudian ini mungkin perlu adanya kerjasama dengan pemerintah, jadi antara pemerintah daerah juga dengan pengadilan agama mungkin lebih kerjasama dalam mensosialisasikan ke masyarakat, mungkin lewat kegiatan-kegiatan yang ada di tiap-tiap daerah ya sisipkanlah untuk sosialisasi pencegahan atau dampak dari pernikahan di bawah umur, dampak negatifnya. Mungkin demikian yang dapat Katong sampaikan, edukasi buat pencegahan terkait dengan pernikahan usia di bawah umur. Itu saja yang bisa Katong sampaikan ya. Jadi nanti kalau dong mau tanya-tanya nanti komentar saja, nanti Katong jawab. Katong mungkin sebelum mengakhiri Katong beri aplaus dulu Pak Bapak yang mulia Hakim Tinggi ya. Oke, semuanya. Mohon maaf ya. Mungkin demikian yang bisa Katong sampaikan, edukasi semoga bermanfaat para teman-teman, saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.